Pengacara Chicago Adam Beckering resmi didakwa membunuh istrinya, Caitlin Tracy, dan telah kembali ke kota untuk menghadapi dakwaan. Saya akan membahas kasus ini dan apa yang dikatakan keluarga Caitlin tentang hal tersebut lebih dari setahun setelah kematiannya yang mengejutkan dan tragis. Selamat datang di Law and Crime. Saya Angela Levy. Adam Beckering didakwa membunuh istrinya, Caitlin Tracy. Kasus ini sangat menyedihkan dan mengerikan. Caitlin, wanita cantik 36 tahun menurut keluarga dan polisi, adalah korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Jenazah Caitlin ditemukan di dasar tangga pada Oktober 2024 di kondominium mewah Beckering di South Loop, Chicago. Penyiksaan tersebut telah didokumentasikan dengan baik dalam berkas pengadilan, di mana keluarga Caitlin pergi ke pengadilan dan meminta hakim untuk menyerahkan jenazahnya kepada mereka. Setelah Caitlin dibunuh pada Oktober 2024, suaminya Adam Beckering menjadi kerabat terdekat dan ingin jenazah Caitlin dikremasi. Orang tua Caitlin menyatakan Beckering kasar memukul Caitlin dan jadi tersangka utama pembunuhan. Yang mengejutkan, mereka ingin jenazah Caitlin dikremasi karena dia diduga tersangka. Keluarga Tracy menginginkan pemakaman Katolik dan penguburan tradisional untuk putri mereka. Hakim memihak orang tua Caitlin. Setahun penyelidikan berlalu, bertepatan dengan peringatan kematian Caitlin oleh orang tuanya. Polisi Chicago mengumumkan akan menuntut Adam Beckering atas pembunuhan Caitlin. Ini terjadi saat dia dihukum atas kekerasan dalam rumah tangga terhadap Caitlin di New Buffalo, Michigan. Awal 2024, sebagian kejadian terekam video kamera di tubuh petugas. Silakan lihat, tunggu Tunggu sebelum kamu menunggu. Serius? Aku tidak bisa mendapatkannya. Aku memberkati batasnya, aku memberkati Fing. Batas. Kamu tidak bisa menggeledahku, kamu tidak bisa menggeledahku. Itu ilegal. Itu pelanggaran, penggeledahan ilegal. Itu penggeledahan ilegal. Tahu apa itu? Itu penggeledahan ilegal. Lepaskan aku. Itu penggeledahan ilegal. Lepaskan aku. Itu ilegal. Lepaskan tanganku. Adam, aku sudah memberkati batasnya. Aku sudah memberkati batasnya. Aku sudah memberkati batasnya. Heko. Tolong ambil sisi potenmu, jangan lakukan itu. Itu bisa pergi. Aku tidak butuh ponsel. Judo, ayo lihat madunya. Tolong dengarkan aku. Tolong dengarkan aku. Tolong dengarkan aku. Dengarkan aku. Kita akan bulan madu. Teman-teman, tolong. Itu ponselku. Aku akan dipecat. Sialan aku. Apa yang terjadi di sini? Ini ponsel apiku di hatiku. Aku harus pergi ke bulan madu, sialanku. Bisa bicara sama dia, tolong, ini konyol. Aku memberkati batas. Aku memberkati batasnya. Itu hampir membekukan SCK ku. Apa yang kamu lakukan? Yesus Kristus, bisakah aku bicara sebentar sebelum kamu menutup? Tolong teman-teman, bicara denganku. Bisa bicara dan uji batunya? Baik. Bolehkah aku menyentuh seseorang? Tanya dia. Mereka bilang punya 2 surat perintah palsu. Aku bilang aku pengacara dan tidak punya. Silakan lanjutkan. Kami bisa konfirmasi itu. Kami akan bilang. Baiklah, kamu harus bekerja sama dan kamu akan tetap hidup. Aku sedang menghadapi hal-hal seperti menyesuaikan borgolmu. Hey King, tolong bicara padaku. Aku sudah kehabisan kata-kata. Aku tadi ingin bicara tegas. Bajingan. Sialan tugas aku dapat. Di musim gugur lalu, Adam Beckering divonis 93 hari penjara atas kekerasan dalam rumah tangga terhadap Caitlin, termasuk menghalangi Caitlin menelepon 911. Aku akan segera tunjukkan lebih banyak rekaman kamera tubuh itu. Beckering baru selesai menjalani hukuman di penjara Berrien County, Michigan. Dia kembali ke Chicago untuk menghadapi tuduhan pembunuhan Caitlin, menurut surat perintah penangkapan Beckering. Selama penyelidikan kematian oleh Area 3 Homicide dan Kejaksaan Negara bagian Cook County, terungkap pelaku melempar istrinya dari tangga 29 lantai hingga tewas.
Insiden terjadi di lantai 24 hari ini. Pelaku diekstradisi oleh petugas dari penjara Berrien County di St. Joseph, Michigan, dan dibawa ke Area 3 untuk diproses. Sebuah laporan polisi dari Oktober 2024 tepat setelah pembunuhan Caitlin memberikan beberapa detail tentang alasan mengapa detektif polisi Chicago percaya bahwa Adam Beckering membunuh Caitlin, demikian isi laporan tersebut. Dalam penyelidikan kematian Caitlin Tracy di tangga darurat kondominium, petugas mengetahui Tracy jatuh dari lantai 20 dan mengalami luka fatal. Petugas mengetahui Tracy dilaporkan hilang oleh suaminya, Beckering. Seorang petugas berbicara dengan Adam Beckering tentang istrinya, Caitlin Tracy. Dia melapor orang hilang dengan nomor JH 484198 pada 27 Oktober 2024. Beckering mengatakan Tracy hilang pada 25 Oktober 2024. Beckering menyampaikan bahwa dia sedang di luar kota pada minggu saat dia mengetahui Tracy hilang. Selama penyelidikan, ditemukan bukti video dari tanggal 24 Oktober 2024 yang mengungkapkan bahwa Beckering berada di kediaman sehari sebelum Tracy dilaporkan hilang. A/D tahu Beckering dan istrinya terekam di rumah saat ia bilang ke petugas pelapor sedang di luar kota. Saat Tracy hilang, Beckering mengizinkan A/D memeriksa ponsel miliknya dan Tracy yang tampak berisi pesan terhapus. Dia mengatakan itu cara mereka berkomunikasi sebelum hilang. Beckering tidak tahu mengapa pesan dihapus dari kedua ponsel. A/D menemukan Beckering dan Tracy pernah terlibat kekerasan dalam rumah tangga sebelum Tracy menghilang. Dia tampak memiliki luka di wajah dalam video. A/D menahan Beckering karena laporan palsu soal hilangnya istrinya Tracy. Saat ditahan, Beckering berkata, "Apakah dia masih hidup? Apakah dia sekarang baik-baik saja? Seperti saya bilang, Beckering sudah kembali ke Chicago, ditahan di penjara Cook County, dan menghadapi tuduhan pembunuhan." Minalnya kasus kematian Caitlin, Jaksa Cook County meminta Beckering tetap ditahan hingga persidangan. Jadi saya ingin mengajak Will Villar. Dia pensiunan detektif pembunuhan Departemen Kepolisian Chicago, Will Adam Beckering. Dia kembali ke Chicago setelah menjalani hukuman penjara selama 93 hari di Michigan atas insiden yang melibatkan istrinya yang sekarang sudah meninggal, yang dia didakwa membunuhnya di Chicago. Jadi apa yang saya udah harapkan akan terjadi sekarang setelah dia kembali ke Chicago? Nah, sekarang aspek hukumnya dimulai, sekarang persidangannya dimulai. Dia akan menjalani sidang penahanan di mana para pengacara akan berdebat apakah dia seharusnya dibebaskan atau tidak. Hakim akan membuat keputusannya. Setelah itu mereka akan menetapkan tanggal dakwaan di mana dia secara resmi didakwa atas pembunuhan tersebut. Selanjutnya proses dilanjutkan ke mosi penemuan pra-persidangan. Dan semua hal yang mengarah ke persidangan. Pada akhirnya kamu akan sampai ke persidangan yang bisa saja memakan waktu hingga 2 tahun sebelum itu terjadi. Wah, Adam Beckering punya pengacara-pengacara hebat. Dia seseorang yang cukup berada karena dia dulu seorang pengacara. Sebenarnya tidak juga. Kami tidak punya, seperti kamu tahu, kami tidak punya informasi apapun tentang rekening banknya. Tapi dia memang punya pengacara hebat. Jadi, apakah kamu memang mengharapkan pembelaan yang kuat di sini? Saya yakin dia akan mendapat pembelaan terbaik yang bisa dibeli uang, atau minimal dari uangnya sendiri. Dan kemudian mereka akan mencoba, mereka akan melakukan apa saja yang mereka bisa untuk menimbulkan sedikit saja keraguan yang masuk akal agar dia bisa dibebaskan. Mereka tidak akan membiarkan dia keluar dan dia akan tetap ditahan sampai persidangan. Dia adalah seseorang yang, kamu tahu, kami punya rekaman kamera tubuh saat dia melawan polisi, kata mereka. Dia melawan, katanya. Saya tidak melawan. Lepaskan saya, biarkan saya keluar, tapi mereka bilang jangan melawan. Saat polisi bilang akan memborgol dan memasukkanmu ke mobil, kamu harus menurut. Jadi, kamu seharusnya nggak mulai bergerak-gerak dan memberitahu mereka bagaimana seharusnya dilakukan. Ya, kamu sudah bilang, maksudku dia memang punya kemampuan. Jadi saat jaksa ingin menahan seseorang, argumennya biasanya soal risiko melarikan diri. Dan dia berbahaya bagi masyarakat. Itu 2 argumen terbesarmu dan fakta bahwa dia punya kemampuan dan dia punya rumah-rumah dan kamu tahu dia punya New Buffalo. Dan dia punya cara untuk keluar dari negara atau setidaknya keluar dari negara bagian atau untuk melarikan diri, itu akan menjadi pertimbangan. Jadi dia punya kemampuan, kita tahu ini berbahaya bagi masyarakat. Seperti yang kamu bilang, dia berkelahi dengan polisi, diduga membunuh dan memukuli istrinya. Dia sudah dinyatakan bersalah, jadi saya ragu dia akan diberi jaminan. Saya benar-benar akan terkejut. Pernyataan tentang dugaan penyebabnya kurang rinci.
Maksud saya mereka hanya butuh standar yang sangat rendah untuk ditunjukkan ke hakim. Kami yakin orang ini pelakunya. Semua yang tertulis hanyalah hasil penyelidikan, menunjukkan bahwa Adam Beckering adalah orang yang diyakini telah melemparkan Caitlin Tracy dari lantai 29 di kondominium ini pada Oktober 2024. Itu benar-benar hal yang mengerikan yang dituduhkan telah dia lakukan. Menurutmu apa yang terungkap dari penyelidikan itu? Maksudku, butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk menyelidikinya. Saya rasa ada laporan tambahan divisi detektif dalam penyelidikan itu, dimulai dari laporan tempat kejadian perkara yang mencatat semua temuan. Di setiap langkah penyelidikanmu dicatat di laporan tambahan detektif, tempat kamu menguraikan seluruh kasus. Laporan penangkapan itu, seperti katamu, hanya ambang batas dengan kemungkinan penyebab yang rendah. Saya hanya perlu menuliskan sesuatu di narasi laporan penangkapan ini untuk mendukung tuduhan yang saya cantumkan di bagian atas laporan penangkapan. Jadi ini sangat dasar, seluruh ceritanya diceritakan melalui detektif Sops. Sebelum dia diadili untuk kasus ini, ada dua cara dia bisa dibawa ke pengadilan. Salah satunya adalah melalui informasi, dalam sidang kemungkinan penyebab yang jarang sekali Anda lihat dalam kasus pembunuhan. Cara kedua yaitu menyampaikan informasi ke Dewan Juri yang akan meminta surat dakwaan resmi. Saya pikir Anda akan mendapat lebih banyak informasi, baik dari kemungkinan penyebab atau Dewan Juri, sehingga kasus ini akan lebih terbuka. Kita masih berada di tahap awal proses pengadilan di sini. Kita masih punya jalan panjang. Menurutmu, butuh berapa lama? Mungkin 2 tahun ke persidangan. Kamu pikir dia akan minta persidangan cepat? Ya, maksudku, Saat aku bicara 2 tahun, itu rata-rata waktu kasus pembunuhan sampai persidangan. Sekarang dia bisa mempercepat, tapi tergantung pengacaranya. Setiap persidangan dijadwalkan, kecuali tanggal berikutnya. Kamu harus menghadap hakim. Penundaan sidang biasanya berdasarkan kesepakatan atau permintaan salah satu pihak, lalu hakim memutuskan apakah permintaan diterima atau tidak. Ya, jadi hal seperti itu sering terjadi. Ya, dan kamu tahu dia akan menjalani hukuman di penjara kabupaten sampai jadwal persidangannya ditetapkan, sampai dia benar-benar menjalani persidangan. Kamu tahu, pria ini memang punya riwayat kekerasan terhadap Caitlin Tracy. Itu sudah jelas dan terdokumentasi. Ya, aku tidak tahu chip pembelaan apa yang bisa dipakai. Selain aku juga tak tahu apakah dia akan mengatakannya. Dia melakukannya sendiri, meski tampak mustahil. Namun memang ada riwayat di sini. Tugas jaksa membuktikan kesalahan, pembela tak perlu membuktikan ketidakbersalahan. Tergantung pembelaan mereka, saya kira mereka akan bilang, saya tidak mendorong, hanya bertengkar lalu dia jatuh atau melompat. Jika mereka mengajukan pembelaan, menurut saya hasilnya sangat tergantung pada cara jaksa menyusun kasus. Saya pernah menangani kasus pembunuhan di mana pembela tidak mengajukan pembelaan atau argumen, hanya menyatakan jaksa tak membuktikan kasusnya dan mengajukan permohonan putusan langsung. Tapi kamu tahu, pria ini sikapnya bisa kamu lihat di rekaman kamera tubuh. Dia menegaskan dirinya tak bersalah. Saat dijatuhi hukuman di Kabupaten Berrien, Michigan, dia berkata, dia benar-benar berkata kepada pengadilan. Dia bilang mencintai istrinya dan tak akan menyakitinya, tapi nyatanya dulu pernah melakukannya. Semua sudah terdokumentasi di berkas pengadilan. Dia pernah mengajukan perintah perlindungan. Aku tidak tahu harus bagaimana dengan itu. Ya, aku tidak tahu sila pembelaanmu untuk itu. Selain fakta bahwa kau tahu aku tidak ada di sana, aku tidak ada di sana, aku tidak melakukannya. Ya, tapi menurutku kau tahu ketika kasusnya berjalan dan ketika laporan-laporan itu menjadi bagian dari bukti dan bagian dari penemuan, kau akan menemukan itu. Mereka membuktikan dia ada di sana. Aku masih tak tahu pembelaanmu, kecuali kau ingin menurunkannya jadi derajat kedua. Emosi tiba-tiba dan sangat kuat. Saat aku sangat marah, aku tidak tahu apa yang kulakukan, tapi tetap saja aku tidak melihatnya. Kamu tidak tahu apa yang akan dilakukan juri. Mungkin saja mereka simpatik, tapi aku tidak melihat pembelaannya. Dia tuh juga ditahan di awal kejadian ini untuk beberapa waktu. Aku percaya dia juga diinterogasi, jadi sangat mungkin dia juga membuat pernyataan. Dia mungkin sudah memberi pernyataan ke penyidik sebelumnya. Ya, bukan soal rasa bersalah, karena mereka membebaskannya setelah 48 jam sesuai batas waktu penahanan sebelum dakwaan. Dan masalahnya kasus itu masih di awal, jadi kemungkinan besar mereka sudah punya gambaran kuat bahwa inilah orang yang melakukannya. Ya, kamu harus memproses barang bukti dari tempat kejadian perkara. Jika tidak ada bukti, kamu tak bisa menahan seseorang lebih dari 48 jam.
Jadi menurut saya, mereka sudah tahu dari awal bahwa mereka punya orangnya, tapi kalau kamu tidak punya buktinya, kamu tidak bisa menahannya. Menurutmu, seberapa penting bukti digital dan elektronik untuk kasus ini? Kamu tahu, di semua kasus, bukti elektronik sangat penting, apalagi di akhir karier saya. Itu tergantung cara bukti dikumpulkan dan disajikan. Dulu saat mulai, kami kumpulkan rekaman kamera ring dan video pengawasan. Kami sebenarnya belum benar-benar tahu cara melakukannya, tapi kami mendapat pelatihan tentang itu, dan kami juga melatih tim tentang itu. Dan sekarang itu benar-benar menjadi bukti yang sangat berharga dan sangat krusial untuk penuntutan. Itu bisa sangat penting, terutama di beberapa kasus. Saya tertarik melihat perkembangan kasus ini. Will Svilar, terima kasih banyak. Dengan senang hati. Hakim dalam kasus Adam Beckering menolak permintaan media untuk membawa kamera ke ruang sidang pada persidangan Jumat. Dan permintaan jaminan Beckering ditolak setelah sidang panjang di Cook County. Jaksa mengungkapkan DNA Beckering ditemukan di pintu menuju tangga gedung kondominiumnya, namun DNA Caitlin tidak ditemukan. Pengacara Beckering menyarankan Caitlin mungkin melukai diri sendiri di tangga. Ketiadaan DNA Caitlin di gagang pintu bisa jadi penting. Sekarang mari kita lihat rekaman kamera tubuh dari insiden di Michigan tahun 2024. Bolehkah saya pergi? Tuhan, ayolah. Membawa ini terlalu jauh lagi. Terlalu kata-kata kotor, sialan, ini makin konyol. Ayo. Hey, permisi, halo. Bisa tolong buka pintunya? Panas nih. Enggak. Aku... hal-hal dariku. Tolong lepaskan benda-benda ini dariku. Kamu tidak punya alasan untuk membawa saya ke penjara. Yesus Kristus. Hei, bisakah saya minta waktu sebentar? Kau tahu, itu... Kau tahu, semakin lama mereka butuh waktu untuk bicara padanya, semakin... Itu tidak legal, kan? Bisa ambil ini? Hei, kirimkan rumahnya ke aku, Yesus Kristus. Tidak apa-apa, komputernya sudah dimatikan. Kalian orang-orang sialan. Beckering kesal karena diborgol dan ingin bicara dengan Caitlin. Kamu ditahan, borgolmu tetap terpasang. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Aku sudah dengar di radio, dia tidak bicara. Kamu sudah kehilangan saksimu. Dan kamu masuk ke rumahku tanpa izin. Aku tidak melakukan itu semua. Ya, seseorang melakukannya. Kamu bisa atasi nanti, jadi semua rencana aku. Nomor dan semuanya. Mereka dipaksa di sana. Apa yang dilakukan? Berapa banyak pertanyaan yang kamu butuhkan? Aku sudah dengar di radio, dia diam saja. Jadi berapa kali mereka akan menanyakan sampai dia bicara atau diberi sesuatu? Spill, itu bukan spill. Itu memang persis seperti itu. Itu bukan spill, tapi kita harus pastikan dia aman. Dia memang begitu, aku dengar di radio. Petugas membahas kunjungan sebelumnya ke rumah Caitlin Tracy, tempat mereka menemukan dia terluka. Ya, kita dikirim kemana waktu itu? Itu bukan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Aku datang, dia berdarah di wajah dan dipukul parah. Lalu dia mencuri sekitar $20.000. Dia punya banyak uang, dia mencuri barang-barangnya senilai 20 sampai 30 ribu dolar, lalu kabur begitu saja.
Dengan Range Rover ini, dia mengendarainya melewati halaman seseorang, kami tidak bisa menemukan kendaraannya. Pengadilan mengeluarkan surat perintah. Kami menyimpannya karena tahu akan ada masalah lagi. Aku ke pintu depan yang agak terbuka dan mendengar dia berteriak. Aku mendengar teriakan pelan, lalu melapor ke polisi. Setelah mendengar teriakan lagi, aku masuk dan menodongkan taser ke Cointe, tapi dia tidak merespons. Tapi kita pasti akan menyambut orang itu. Adam Beckerank masih berada di penjara Cook County, Chicago saat dijatuhi hukuman atas insiden di Michigan. Dia bilang Caitlin ingin tuduhan kekerasan di Michigan dicabut dan mereka punya kehidupan hebat. Saat ini, dia masih di penjara Cook County. Dia tidak mendapat jaminan. Itu saja untuk episode Law and Crime kali ini. Saya Angela Levy, terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi.